Ya, tema kita dalam prime topik kali ini cukup menarik tentang DPRD yang mendorong akselerasi pembangunan Jawa Tengah. Nanti kita akan cari tahu seperti apa bentuk dorongan dari DPRD terhadap akselerasi pembangunan Jawa Tengah. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Bambang Haryanto, beliau ini dari anggota DPRD Jawa Tengah. Apa kabar nih Pak Bambang? Baik Mas Pras. Iya. Kemudian ada Bapak Agus Suranto, Kepala Biro Pembangunan Daerah atau Biro Bangda Pemprov Jawa Tengah. Apa kabar Pak Agus? Baik, selamat siang. Iya, satu-satunya narasumber yang berkumis di hari ini. Kemudian di paling ujung ada Ibu Dini Inayati, Direktur Pusat Telaah Informasi Regional atau Patiro Semarang. Ibu Dini, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan mulai langsung diskusi kita di hari ini. Saya ke Pak Bambang Haryanto dulu nih. Bagaimana DPRD Jawa Tengah melakukan kinerja penganggaran, kemudian legislasi dan pengawasan yang bisa mendorong akselerasi pembangunan ekonomi khususnya di Jawa Tengah, Pak? Makasih Mas Pras. Jadi saya kira saya akan coba runut ke belakang sedikit ya. Bahwasanya peran DPRD hari ini sebagai sebuah konsekuensi daripada sistem ketatanegaraan yang menganut asas res politika. Ya. Tentunya ini kita berpikir begini, bahwasanya sejatinya pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan negara Republik Indonesia ini kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45, ya. Di pembukaan undang-undang dasarnya sudah jelas bahwa ini kan cuma sekedar untuk jembatan emas dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, kan begitu. Pertanyaannya, siapa yang punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat dalam konteks nanti itu juga dalam wujud pembangunan itu loh. Sini tentunya yang memberikan mensejahterakan masyarakat itu adalah state, negara. Ya. Terus perspektif negara ataupun implementasi negara ataupun perwujudan negara itu apa? Kita menganut sekali lagi sesuai dengan sistem ketatanegaraan kita yang menganut asas res politika, di mana asas politika yang tidak murni ya, karena kita menganut bukan split of power, tapi sebetulnya distribution of power gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada peran pemisahan, tapi adanya pembagian peran. Nah dalam konteks inilah Undang-Undang Pemerintah Daerah sudah jelas mengatakan bahwasanya yang disebut pemerintah daerah itu adalah eksekutif dan legislatif. Ya. Jadi sebetulnya dua lembaga ini boleh dikatakan ya sebuah kalau bahasa Jawanya lorong tunggal gitu loh. Harus ditunggal yang menyatu. Satu kesatuan. Ya. Nah, dalam konteks seperti inilah tentunya pada saat karena kita juga dibatasi 3 fungsi yang tadi Mas Pras katakan, baik fungsi legislatif untuk membuat peraturan daerah, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, juga masalah penganggaran dalam konteks untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan oleh eksekutif. Tentunya satu hal yang menjadi parameter pokok bagi kita adalah pertama, pada saat apapun yang terjadi dan ketika hal itu manakala diorientasikan untuk kepentingan masyarakat dan untuk kemakmuran masyarakat, saya kira tidak mungkin akan kita akan merepoti atau akan bergenit-genit lah begitu dalam konteks ini. Apalagi kita sadari bersama standing position kita bahwa saja pemerintah daerah itu adalah eksekutif dan legislatif itu sendiri. Saya kira itu Pak. Iya. Data yang saya sebutkan tadi kan data nasional ya Pak Bambang ya. Di tahun 2014 ini dan juga tahun-tahun sebelumnya, ini peningkatannya untuk pembangunan di Jawa Tengah sendiri cukup pesat atau bertahap gitu, Pak? Jadi begini, sekali lagi peran kita kan sebetulnya dalam memberikan backup ya, dalam konteks apa yang sudah direncanakan oleh eksekutif punya ya, kaitannya dengan masalah penganggaran gitu loh ya. Mungkin nanti Pak Kroto yang secara detail ya data juga bisa bercerita tentang itu. Tapi pada dasarnya bahwasanya yang namanya persoalan-persoalan masalah penganggaran ini tentunya kita tidak akan sekali lagi mempersulit ataupun istilahnya bergenit-genit dalam proses memberikan dukungan itu. Itu yang pokok gitu Mas. Iya. Karena eranya juga bukan era yang bergenit-genit lagi kan Pak ya. Kita mesti harus tegas, tetap gitu. Karena kita sudah dituntut untuk segera mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ada. Saya geser ke Pak Agus Suranto. Ya, Pak Agus, apakah kinerja dari DPRD sudah memadai dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemerintah provinsi dalam menciptakan lapangan kerja, kemudian peningkatan pendapatan per kapita, dan yang penting adalah pengurangan angka kemiskinan? Monggo. Terima kasih Mas. Kalau saya melihat 5 tahun terakhir lah, katakanlah anggota DPRD periode 2009-2014, kita kesana aja.
selama ini apa yang kita tuangkan dalam RPJMD, kan kita selalu pembangunan itu kan selalu dituangkan dalam RPJMD, Mas. Ya. Itu yang dibuat bersama. Artinya karena bentuknya perda, berarti kan dilegalisasi oleh teman-teman dewan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian dalam rangka mengarah ke sana, tiap tahun kita juga disusunlah RKPD, rencana kerja pemerintahan daerah, nanti kita bawa ke dewan untuk minta legalisasi juga. Nah, selama proses itu dewan kita libatkan terus, baik dari musrenbang sampai nyusun KUA PPA sampai ke sidang komisi sampai ke rancangan APBD dalam rangka mendorong istilahnya pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah. Ya. Utamanya. Nah, kita sama-sama pengen menurunkan angka pengangguran, sama-sama ingin menurunkan angka kemiskinan. Dan selama ini teman-teman dewan mendorong, Mas. Artinya menyetujui apa program kita. Tapi faktanya karena mungkin yang menghitung itu kan BPS, Mas ya. Menghitung angka kemiskinan atau pengangguran itu jadi bertambah atau berkurang. Selama ini malahan kita selalu fluktuatif, artinya kadang naik, kadang turun. Dan terakhir ini malah turun. Di 2014 ini berdasarkan data bulan Februari kita dinyatakan malah naik istilahnya penganggurannya. Kemudian kemiskinannya juga naik misalnya gitu. Nah, kemudian saat ini kita minta kepada BPS, Mas. Sebetulnya istilahnya tolok ukurnya dia itu apa? Kita mau minta by name by address. Karena apa? Karena kita akan menerbitkan rencananya Pak Ganjar, istilahnya Pak Gubernur ini. Kalau kita tahu by name by address-nya, mau kita tingkatkan orang-orang itu. Jadi tidak ngawur seperti katakanlah kemarin itu kan kita program ini kita masuk ke suatu desa yang kita anggap kantong-kantong kemiskinan, tapi faktanya mungkin di situ enggak, kita miskin salah alamat, misalnya seperti itu. Nah itu kalau kita kembali ke masalah kinerja DPRD selama ini dalam mendorong pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah, kami kira sudah cukup memadai, Mas. Karena pada dasar istilahnya Pak Bambang tadi kan tidak pernah nyerimpeti, nah, pada dasarnya selalu menyetujui, karena memang kita loro-lorengan tunggal. Ya. Jadi itu, mungkin itu, Mas. Ya, kalau istilahnya di pelajaran sejarah atau pelajaran ilmu pengetahuan sosial dulu satu kesatuan yang bulat dan utuh. Tapi kayaknya terlalu panjang ya. Ya, kalau menurut Ibu Dini gimana nih? Pertanyaan yang sama juga nih saya sampaikan ke Pak Agus Ranto tadi. Iya. Jadi kalau data-data yang disampaikan Mas Pras tadi ya tentang peningkatan ekspor ya, peningkatan PDRB dari sektor industri itu Jawa Tengah selalu meningkat. Sekali lagi data statistik itu seringkali tidak sama persis dengan kondisi faktual di lapangan. Ya, tidak selalu berkorelasi langsung ketika ekspor industri di Jawa Tengah itu naik, maka tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah pun sudah betul-betul naik dan merata. Itu yang jadi PR kita. Harus dicek lebih lanjut pada indikator-indikator yang lain. Kalau tadi Pak Ganjar punya keinginan yang cukup kuat untuk penanggulangan kemiskinan by name by address, ditanggulangi secara terpadu, ditanggulangi secara komprehensif, maka ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan selama ini DPRD belum cukup saya pikir, mohon maaf ya, tidak cukup rinci ketika membahas masalah anggaran dalam fungsi budgetingnya gitu ya. Saya melihat secara langsung seharusnya kita menerapkan anggaran berbasis kinerja ya. Jadi DPRD harusnya melihat satu persatu. Sesungguhnya SKPD A, SKPD B, masing-masing SKPD itu akan mencapai kinerja apa, programnya apa, skala prioritasnya apa gitu ya, sehingga alokasi anggaran itu bisa tepat, bisa efisien. Nah, saya melihat DPRD membahasnya terlalu global pada saat menjalankan fungsi budgetingnya, sehingga jangan salahkan pemerintah juga ketika prakteknya menjadi tidak efisien dan tidak efektif gitu. Jadi kalau bicara tentang bagaimana kinerja DPRD, masih banyak PR yang harus ditingkatkan itu. Sementara itu dulu. Ya, selama ini kan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Ranto bahwa DPRD selama ini memberikan persetujuan. Jadi artinya dalam perencanaan pun ini disusun oleh pemerintah provinsi. Nah, apakah ini juga melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah provinsi seperti LSM misalnya? Oh,
Jelas, kita punya Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 25/2004 ya. Di sana disebutkan ada aspek politik, ada aspek teknokratis, ada aspek bottom up, ada aspek partisipatif. Jadi semua stakeholder itu harus terlibat dalam sistem perencanaan dan DPRD seharusnya menjalankan fungsi representasi politik masyarakat. Nah, ini yang masih lemah. Representasi politik masyarakat untuk ikut turut serta dalam pengambilan kebijakan pada setiap perencanaan pembangunan itu masih sangat lemah. Fungsi reses, salah satu contohnya adalah melalui reses. Saya melihat reses yang dijalankan oleh DPRD yang seharusnya memperkuat fungsi representasi politik itu tidak dijalankan dengan baik. Tidak banyak DPRD yang ketika reses itu mengambil aspirasi dan mengambil skala prioritas pembangunan dari aspirasi masyarakat itu. Masih belum dijalankan dengan baik. Tentu tidak hanya mengandalkan reses, harusnya DPRD secara rajin melihat, menemui masyarakat gitu ya, dan kemudian masyarakat dipacu untuk mengidentifikasikan kebutuhannya secara tepat. Dan itu pun jarang anggota dewan yang melakukan gitu. Sehingga perencanaan kita sangat dominan atau didominasi oleh aspek politiknya, aspek teknokratis itu difungsikan oleh pemerintah ya, melalui musrenbang dijalankan melalui tapi formalitas semuanya teknokratis itu. Sedangkan aspek bottom up, usulan-usulan dari unit pemerintahan paling kecil itu pun masih sangat lemah. Keluhan dari sekolah-sekolah itu ya, kita mengusulkan sesuatu ternyata tidak diakomodasi. Itu sekolah negeri miliknya pemerintah, itu aspek bottom up. Aspek partisipasi bagaimana masyarakat secara keseluruhan dari seluruh komponen itu diminta untuk mengidentifikasikan kebutuhannya dan diakomodir dalam perencanaan pembangunan, dan itu sekali lagi tidak berjalan. Jadi kalau menurut Ibu Dini dari sisi sinergi antara Pemprov dengan DPRD sudah cukup bagus, tapi masih dalam formalitas. Ya, bisa jadi Pemprov selama ini ya, kalau saya nyun sewu Pak Bambang, saya ngomongnya jadi agak vulgar dan agak kasar mungkin ya. Jadi sebetulnya DPRD dan masyarakat, DPRD dan pemerintah itu selama ini menyelingkuhi masyarakat gitu. Jadi harusnya mereka ini, kalau Pak Bambang mengatakan bertanggung, berarti kalau pemerintahan itu adalah DPRD dan pemerintah gitu ya, pemerintah provinsi dalam hal ini gitu, harusnya ketika pembangunan ini tidak berhasil dengan baik ya, maka yang bertanggung jawab ya mereka berdua gitu. Gitu. Berselingkuh atau menyelingkuhi masyarakat itu penilaian dari Ibu Dini Nayati. Nanti kita akan cari tahu apakah benar seperti itu dari Pak Bambang maupun Pak Agus Suranto, tapi kita mesti break dulu dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Prime Topic.